Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah berikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Allah berikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat waktu luang. Dua kenikmatan ini sering dilalaikan oleh manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi kita, nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmatus siha, nikmat sehat, dan nikmat al-faraq, nikmat waktu luang. Maka alhamdulillah, kita yang hari ini Allah berikan kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan kita yang Allah berikan waktu luang yang hari ini juga kita gunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Maka di antara bentuk tanda keberkahan waktu adalah ketika waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah kenikmatan yang terbesar. Ibrahim Al-Hazimi rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, sebuah kenikmatan yang tidak menambah ketaatan, maka itu sebuah bencana yang sedang Allah hadirkan. Maka alhamdulillah, Allah izinkan kita, Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu kita di jalan-jalan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua rangkaian amalan soleh kita diterima oleh Allah dan menjadi kemudahan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Para jemaah semuanya, kita akan menyimak di dalam At-Tashil Lit-Ta'wil Wat-Tanzil, sebuah penafsiran dari surat Al-Isra ayat yang pertama, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala. Ketika Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kata Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Jadi Isra, kalau kita menyimak dalam lisanul Arab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Arabi, Isra itu artinya adalah perjalanan di malam hari. Ya, maka ayat ini Allah awali dengan kalimat subhanallazi, maha suci Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, ketika ayat ini di awal kalimatnya menggunakan kata-kata subhana, maha suci Allah, maka ini menunjukkan kemuliaan ayat ini, menunjukkan keagungan ayat ini. Yang kedua, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah mensucikan dirinya dari segala bentuk celaan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir atau orang-orang yang ada nifak, kemunafikan dalam dirinya, maka mereka tidak akan pernah mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka di ayat itu Allah katakan bahwa Allah
memperjalankan hambanya. Kata al-abdu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dalam jumhur ulama akidah dikatakan bahwa beliau ketika Isra dan Mi'raj itu yang berangkat, yang diperjalankan Isra dan Mi'raj adalah jasad dan ruhnya. Jasad dan ruhnya. Tidak hanya ruhnya saja. Ya, tidak seperti mimpi. Tapi al-abdu, hamba itu berarti berkumpul jasad dan ruh. Ini perkara yang wajib untuk kita imani. Dan Nabi SAW itu diperjalankan. Ya. Jadi kalau ada seekor semut, Pak, seekor semut, ya, kemudian dia berjalan dari Villa 3 ini, kemudian dia berjalan kemana? Ke Sakura umpamanya. Ya, semut itu berjalan, dan semut itu dari Villa 3 berjalan ke Sakura itu memakan waktu 1 jam umpamanya, itu mustahil. Nggak mungkin, nggak masuk di akal itu. Nggak masuk di akal. Semut yang begitu kecil, yang jalannya begitu lambat, kalau dia jalan itu semut dari Villa 3 ini, dari Masjid Al-Hidayah ini, dia jalan ke Sakura 2 umpamanya, itu mustahil. Ya, mungkin 1 jam itu mungkin baru nyampe, ya Pak, baru nyampe mungkin di depan pintu masjid. Tapi kalau semut itu kemudian diperjalankan, umpamanya saya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, saya ke Padang umpamanya, naik pesawat, ya, dan kemudian ternyata di saku saya itu ada semut, maka kalau kemudian dikatakan semut itu kemudian dia berangkat dari Jakarta ke Sumatera 1 jam, dan kemudian dia berada di saku orang yang berangkat, maka itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang pasti. Maka ingat, posisi Nabi kita yang mulia itu diperjalankan. Siapa yang memperjalankan beliau? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara yang wajib untuk kita imani. Secara kemampuan manusiawi mustahil, karena Nabi kita adalah manusia yang biasa. Beliau mengatakan, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia yang sama seperti kalian. Ya. Tapi ketika Allah yang memperjalankan beliau, maka bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Ini akidah, perkara keimanan yang sangat fundamental, yang wajib untuk kita imani. Maka Allah katakan Allah yang memperjalankan beliau. Maka ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, sesuatu yang sulit bagi manusia, maka bagi Allah sesuatu yang sangat mudah. Maka ini perkara keimanan yang wajib untuk kita yakini secara totalitas, karena ini berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan Nabi kita diperjalankan itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakhna haulahu. Tujuan, dan Allah cerita bahwa Allah memberkahi di sekelilingnya. Jadi Masjidil Haram yang diberkahi tidak hanya masjidnya, tapi di sekelilingnya, termasuk negeri haram diberkahi oleh Allah. Al-Aqsa yang Allah berkahi tidak hanya masjidnya saja, yang Allah berkahi tidak hanya Baitul Maqdis saja, tapi negeri Syam, negerinya para nabi, negerinya para ulama, adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Dan tujuan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah ceritakan kepada kita. Allah ajak Nabi untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat yang berkaitan dengan kebesaran Allah. Tujuannya agar kalian melihat kebesaran kami, kata Allah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat atau maha mengetahui. Maka dari ayat ini
Syekh Mustafa Al-Adawi rahimallahu taala mengambil beberapa hikmah dan istifadah yang menarik. Pertama, Pak, yang harus kita pahami adalah ya, pembahasan Isra dan Mi'raj itu harusnya tidak hanya pembahasan yang terjadi di bulan Rajab, tapi harus pembahasan yang terjadi kapanpun, tidak mesti di Rajab. Boleh kita bahas di Rabiul Awal, boleh kita bahas di bulan Ramadan, boleh kita bahas di bulan Muharram, boleh. Karena ketika bicara tentang Isra dan Mi'raj, yang harus kita ambil adalah hikmah dari peristiwa tersebut. Karena ternyata kita mau baca kitab apapun, literasi apapun, kitab sirah terbitan manapun, itu ulama berbeda pendapat, Pak. Ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Itu ada khilaf, ada perbedaan yang gak tuntas sampai saat ini kapan terjadinya. Kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah alal haq, sebuah peristiwa yang benar, kejadiannya benar, termaktub di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, di surat An-Najm, dan dirinci dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan ingat, Pak, hampir semua hadis yang bicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu derajatnya berada pada posisi hadis yang mutawatir. Apa itu Pak mutawatir? Mutawatir itu adalah hadis yang paling tinggi tingkatannya karena perawinya adalah perawi yang sangat banyak. Ya. Hadis mutawatir itu artinya adalah ma rawahu adadun katsirun tuhillul 'ada tawatu'uhum 'alal kadhib. Itu sebuah hadis yang dibawakan oleh banyak perawi, dan mustahil para perawi-perawi yang siqah itu, perawi di kalangan para sahabat itu mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan. Jadi luar biasa. Ya, jadi kalau bicara tentang hadis Isra dan Mi'raj, Pak, tidak ada alasan satupun bagi kita kecuali kita wajib untuk mengimaninya. Wajib untuk mengimaninya. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang yang kemudian tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, maka mereka bisa khurujati 'anil millah, bisa membuat mereka keluar dari akidah mereka. Karena ingat, peristiwa ini Allah yang menceritakan, hadis Nabi yang menjelaskan. Jadi peristiwanya enggak diragukan lagi, Pak, alal haq, berada dalam kebenaran. Tapi ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Kapan terjadinya? Ya, Imam Al-Baihaqi mengatakan terjadinya 1 tahun 2 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebagian para ulama mengatakan terjadinya 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada khilaf yang panjang. Tapi kita tidak usah mempertentangkan satu perbedaan dengan perbedaan yang lainnya. Itu tidak menjadi hal yang prinsip. Yang prinsip adalah bagaimana kita mengambil hikmah dan istifadah dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Makanya Isra dan Mi'raj itu, Pak, tidak mesti pembicaraannya di bulan Rajab. Karena memang ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama tentang kapan terjadinya. Boleh kita bicarakan kapanpun. Karena tujuan dari kajian-kajian Isra dan Mi'raj itu dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Ini kata para ulama. Jadi tujuannya adalah kita harus meyakini bahwa Isra Mi'raj itu adalah rihlatun ajabatun, sebuah perjalanan yang menakjubkan, litakhwiyatil iman, dalam rangka untuk memperkuat keimanan. Nah, ini tujuannya, ya. Makanya luar biasa, ya, Allah memperjalankan nabinya di suatu malam, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan tidak hanya diperjalankan, di situ Allah linuriyahu min ayatina. Di situ Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran azab di masa depan. Ya, Nabi bersama Jibril, Nabi melihat bagaimana kemudian Allah memperlihatkan ada seseorang yang sedang memikul kayu yang besar. Ini hadis sahih, Pak. Dia memikul kayu yang besar.
dan dia nggak kuat untuk memikulnya. Ketika dia nggak kuat untuk memikulnya, ditambahkan lagi bebannya. Ya, satu pinggul aja nggak kuat, ditambah lagi bebannya. Udah nggak kuat, ditambah lagi bebannya. Maka Nabi bertanya, ya Jibril, itu orang kenapa dia seperti itu? Kata Jibril, ya Muhammad, itu gambaran umatmu adalah orang-orang yang dia tidak kuat, dia tidak siap untuk memikul amanah, dia nggak kuat untuk memikul amanah, tapi kemudian dia ngotot untuk tetap mengambil amanah itu. Nggak kuat dia. Ya, ini bukan wilayah dia. Dia udah nggak punya kemampuan, dia udah nggak punya kekuatan, tapi kemudian dipikul, dibebani terus. Maka itu Allah menggambarkan ini orang yang akan disiksa di hari kiamat nanti. Kemudian Allah menceritakan bagaimana ada seseorang yang kemudian dia menggunting lidahnya terjulur kemudian digunting, lidahnya terjulur kemudian digunting. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini gambaran apa ini? Kata Jibril, itu adalah kalangan dari umatku, kalangan dari umatmu ya Muhammad. Seseorang yang kemudian dia, orang-orang yang kemudian dia sebagai da'i. Nah, ini introspeksi bagi saya nih Pak. Orang yang sering mengajak manusia dalam kebaikan, tapi kemudian nasihat kebaikannya itu hanya berlaku untuk orang lain dan dia melupakan dirinya. Dan Allah katakan, kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau mengajak orang kepada kebaikan dan engkau melupakan dirimu. Ya, wa antum tatluna al-kitab, padahal engkau memahami Alkitab, memahami Al-Qur'an. Dan Allah tutup ayatnya, kata Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Maka orang-orang seperti ini kemudian dia akan sibuk menggunting lidahnya karena dia hanya bisa berkata-kata tapi tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi kita SAW tentang seseorang yang berenang. Dia berenang di kolam darah, di kolam itu ada darah, dan kemudian dia ingin nyelamatin dirinya. Ketika kemudian dia sampai di ujung kolam, dia ingin naik, kemudian dia ditimpuk, dia dijatuhkan batu yang begitu besar sampai memecahkan kepalanya. Dan kata Jibril, ya Muhammad, itu adalah umatmu, manusia-manusia yang sering memakan harta-harta anak-anak yatim. Ya, anak yatim dia gunakan sebagai dalih. Dia bilang dia mencari donasi untuk anak yatim, tapi donasi itu dia gunakan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk menyantuni anak yatim. Orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim itu diancam dan dimurkai dalam Al-Quranul Karim. Dan ada orang yang kemudian diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki perut yang besar. Ini semuanya hadis sahih. Dia punya perut yang besar. Dan kemudian setiap manusia, kemudian manusia yang kemudian datang beramai-ramai itu menginjak-injak perutnya sampai dia teriak-teriak. Dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu adalah umatmu yang mereka senang memakan harta riba. Mereka senang dengan harta riba. Lihat kehidupan manusia hari ini. Kadang ada orang kadang-kadang punya prinsip, kalau nggak ngutang nggak hidup katanya. Gitu ya, harus ngutang. Ya, hati-hati terjebak seolah-olah riba menjadi solusi kehidupan. Ya, hati-hati dengan perkara-perkara ini. Padahal orang yang kemudian mereka melakukan riba, mereka sedang mengumumkan peperangan dengan Allah, dan Allah murka. Allah laknat manusia-manusia yang memakan harta riba. Dan Allah tunjukkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj tentang apa? Tentang sepenggal azab bagi pemakan-pemakan riba. Dan ada manusia yang kemudian dihidangkan dua makanan. Satu makanan adalah makanan yang lezat, dan satu makanan adalah makanan yang busuk. Makanan yang busuk. Dan kemudian orang itu memilih makanan yang busuk. Dia makan makanan yang busuk. Dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, itu adalah umatmu yang dalam kehidupannya mereka senang berzina. Senang berzina. Allah berikan kepada mereka istri yang halal, ya, dengan cara yang halal, dengan akad yang halal, tapi mereka lebih senang untuk menikmati wanita-wanita yang haram. Maka di hari kiamat nanti mereka akan sibuk menikmati makanan-makanan yang busuk dan berbagai macam peristiwa yang lainnya. Maka ingat,
Hikmah yang pertama, kata Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullahu taala di kitab At-Tashil Lit-Ta'wil wa Tanzil, Arab itu sebuah rihlatun a'jabatun, sebuah perjalanan yang menakjubkan li takhwiyatil iman, dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kata beliau, Allah cerita kepada kita tentang bagaimana Nabi kita diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka tentu ini tempat Allah ceritakan kepada kita bukan secara kebetulan, tapi ada sebuah hikmah yang terbaik. Ternyata di muka bumi ini Allah menciptakan kepada kita tidak hanya waktu-waktu yang istimewa, tapi juga tempat-tempat yang terbaik. Dan di antara tempat yang terbaik itu diantaranya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini tempat-tempat yang terbaik. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita menyampaikan kepada kita, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, la tushaddur rihal, tidak boleh kalian bersusah payah dalam perjalanan, tidak boleh kalian mengusahakan perjalanan illa ila thalathatin, kecuali ketiga tempat, ketiga masjid. Ya, ketiga masjid. Tiga masjid itu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Maka ini tiga tempat yang diutamakan untuk kita kunjungi, untuk kita ziarahi. Ya, ini seutama-utamanya, Pak. Jangan sampai kita nih ada teman di kantor itu, masya Allah, tiap bulan dia melancong ke luar negeri, melancong ke luar negeri dia. Ya, bulan ini dia ke Eropa, bulan depan dia ke Inggris, bulan depan dia ke Turki, melancong kemana-mana dia. Tapi dia nggak pernah menginjakkan kakinya di tiga tempat utama ini. Jadi boleh Pak, mungkin kita ingin melihat belahan dunia yang lainnya, silakan. Tapi seutama-utamanya tempat itu, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah apa? Tiga tempat ini. La tushaddur rihal. Tidak boleh kalian memaksimalkan, berusaha maksimal kecuali ketiga tempat ini. Kalau ketiga tempat ini boleh kalian usaha maksimal. Jadi ya, masjid apa? Masjidil Haram, di mana seseorang yang kemudian dia salat di Masjidil Haram, ya, itu 100.000, ya, mi'ata alfin, 100.000 dibandingkan dia salat di masjid-masjid yang lainnya. Kita kalau salat di mana, Pak? Di Masjid Al-Hidayah, di masjid kita yang mulia ini, yang penuh dengan kemuliaan ini, Masjid Al-Hidayah. Dengan kita salat di mana, Pak? Dengan kita salat umpamanya di mana? Di Darussalam, punya kota wisata, atau di Istiqlal, atau di Masjid Sunda Kelapa, ya? Atau Masjid Al-Jabbar umpamanya, itu sama pahalanya, sama pahalanya. Ya, tapi kalau antum kemudian sholat di Masjidil Haram, itu 100.000 dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, bagaimana perbandingannya? 1000 kali dibandingkan masjid yang lainnya. Kalau antum sholat di Masjidil Aqsa, hadis secara marfu' dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, salat di Masjidil Aqsa itu perbandingannya sama dengan 500 kali dibandingkan salat di masjid-masjid yang lainnya. Nah, ini tempat yang utama. Nah, makanya kalau punya duit, Pak, ya, kalau ada agenda ingin rihlah, jalan-jalan gitu ya, ajak keluarga, nah utamakan tiga tempat ini, Pak. Baru tempat-tempat yang lainnya. Enggak dilarang kita mengunjungi tempat yang lainnya, asalkan tidak merusak keimanan kita, gitu ya. Nah, tapi utamakan tiga ini. Jadi sambil rihlah dapat hiburannya, dapat ibadahnya, dapat wisata religinya, gitu. Tapi niatkan karena Allah. Nah, dan yang paling terpenting kita mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga tempat, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Dan di situ Allah sebutkan Masjidil Aqsa. Nah, Masjid Al-Aqsa ini adalah apa? Baitul Maqdis adalah kiblat pertamanya kaum muslimin. Makanya ketika hari ini Palestina
ya, genap 75 tahun Palestina dijajah, ditindas oleh Zionis Yahudi laknatullah, maka ingat urusan Palestina itu tidak hanya urusan orang Palestina, tapi urusan Palestina adalah urusan semua manusia yang punya identitas sebagai Muslim, wajib untuk membela Palestina. Membela dalam bentuk apa-apa. Kita yang mampu jihad dengan jiwa dan raga kita, maka silahkan. Kalau kita nggak mampu, maka minimal jihad dengan donasi kita, nyampe insya Allah. Ya, kalau donasi kita mungkin umpamanya kita nggak mampu, minimal dengan doa kita. Doa kita yang akan jadi saksi di akhirat tentang keberpihakan kita. Nggak bisa kita bilang, Ustaz, saya mah kalau Palestina mah saya mah netral saja. Kalau itu yang keluar, ditanyakan tuh keimanan kita. Ini buminya para nabi. Banyak para nabi yang diutus ke negeri Syam, Palestina. Ya, ini negerinya para ulama. Ulama yang kita pakai madhabnya di negeri ini, Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama Gaza. Beliau lahir di Palestina. Ya, jadi nggak bisa ini menjadi urusan orang Palestina saja. Dan Masya Allah ya, ada sebuah risalah, sebuah pesan dari para mujahid Palestina. Mereka katakan, kata mereka, kalian nggak usah sholat jenazah untuk kami, nggak usah kalian sholat jenazah untuk kami, karena kami masih hidup, kalianlah yang sudah mati, kata mereka. Siapa yang sudah mati itu? Orang yang tidak punya semangat jihad di jalan Allah. Karena orang-orang yang berjihad mereka mati, maka Allah katakan bal ahya, mereka sesungguhnya mereka hidup. Ya, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak memahaminya, kalian tidak mengerti. Di ayat yang lain bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya 75 tahun mereka ditindas tapi mereka tetap kuat. Ada seorang peneliti, seorang ulama meneliti kenapa orang Palestina itu makin ditindas makin kuat. Itu karena value mereka, keyakinan mereka, sebuah nilai keyakinan mereka tentang janji Allah bahwa bumi negeri Syam adalah bumi jihad, bumi yang akan dimenangkan oleh Allah. Dan banyak riwayat yang sahih yang mengatakan bahwa negeri Syam adalah sebuah negeri yang nanti akan berkumpul kekuatan-kekuatan besar kaum muslimin dari berbagai wilayah akan kumpul di situ. Di negeri itu kemudian akan muncul, akan keluar Imam Mahdi. Di negeri itu Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah dan akan membunuh Dajjal laknatullah. Di situ Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin untuk memerangi Dajjal. Dan orang Palestina itu mereka yakin dengan janji Allah. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi mereka tidak lemah, ya, bahkan mereka semakin kuat. Nah, makanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita, ya, pelajaran terbesar kepada kita agar kemudian hati kita terikat dengan rumah Allah, terikat dengan masjid. Di antara bentuk tanda keimanan yang besar itu kata Nabi kita, la qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Ketika seseorang hatinya terikat dengan masjid. Jadi mi'rajnya kita hari ini adalah ketika azan berkumandang segera ke masjid. Mi'raj itu Pak, kalau secara bahasanya apa mi'raj? Mi'raj itu secara bahasa artinya adalah tangga naik mi'raj. Ya. Artinya Nabi kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menerima risalah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kemudian kita ingin mi'raj gitu ya, secara bahasa, maka mari kita menyempurnakan, memperbaiki ibadah kita. Maka dengan cara kita memperbaiki ibadah kita, maka kita telah menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang mulia dan menjaga risalah dan di antara pesan-pesan Isra wal Mi'raj Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Isra dan Mi'raj ini, ya, di antara hikmah yang terbaik yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, ini terjadi pada tahun-tahun kesedihan. Jadi terjadi pada tahun-tahun kesedihan. Jadi di tahun itu Nabi ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai. Khadijah, istri beliau yang tercinta, meninggal dunia di tahun itu.
Ulama menyebutnya dengan amul husni, tahun kesedihan. Paman beliau Abu Talib yang setia untuk mendampingi bahkan membela dakwah beliau setiap saat, paman beliau Abu Talib pun wafat, meninggal dunia. Ya, dan di antara ujian yang lain di tahun itu adalah banyak para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Banyak para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Dan di antara ujian yang lain adalah ya, Nabi dakwahnya ditolak di negeri Taif. Nah, ini terjadi tahun itu. Nabi nyampe di Taif, ya, bukannya dilayani, bukannya diterima, bukannya disambut, tapi disambit, ya. Nabi dilempari pakai batu. Ini yang membuat kemudian Nabi bersedih. Dan ini manusiawi, Pak. Manusiawi. Ya. Nah, ini adalah tahun-tahun kesedihan, dan ini memberikan sebuah bukti kepada kita. Kalau kita memilih jalan dakwah atau kemudian kita memilih jalan ketaatan, maka bersiaplah dengan ujian. Di hadis sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, mazalal bala lil mu'minina wal mu'minat, bahwa sepanjang kalian punya iman, sepanjang itu juga ujian akan datang kepada kalian. Jadi ingat, orang-orang yang beriman itu hidupnya tidak akan pernah sepi dari ujian. Tidak akan pernah sepi dari ujian. Diuji oleh Allah. Karena memang bagi orang-orang yang beriman, ad-dunya darul bala. Bagi orang-orang yang beriman itu dunia ini tempat ujian. Jadi di dunia ini nggak ada ceritanya kita untuk istirahat, Pak. Istirahatnya kita kapan? Di surga. Makanya Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, mata roha, ay bima'na mata yajidul mu'min ta'mur roha. Orang yang beriman itu kapan merasakan nikmatnya istirahat? Maka kata Imam Ahmad di kitabnya Tabaqatul Hanabilah, kata beliau, istirahatnya kita, kata beliau, inda awwali qadami yad'uha fil jannah. Istirahatnya kita, kata beliau, kalau kaki kita sudah napak di surga. Nah, jadi kalau antum berjalan nih, Pak, masih napak nih kaki di bumi, berarti di saat itu juga ujian akan tetap datang kepada kita. Karena dunia ini memang bukan surga kita. Dunia tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup orang yang beriman, sepanjang dia mengarungi kehidupan ini, nggak akan pernah sepi dari ujian. Datang satu ujian, ya, dan pergi satu ujian, akan datang ujian berikutnya. Karena memang dunia ini tempat kita berlelah-lelah dalam ujian. Ya Allah, Ustaz, ini ujian yang satu belum selesai, datang lagi ujian berikutnya. Ya, engkau hidup untuk diuji oleh Allah. Makanya kata Ibnu Muflih rahimallahu ta'ala, kata beliau, la tujadur roha birroha. Perhatikan ini, menarik ini. La tujadur roha birroha. Kata beliau, tidak ada istirahat dengan istirahat. Nggak ada istirahat dengan istirahat. Kalau engkau ingin istirahat di surga, jangan kebanyakan istirahat di dunia. Itu maksudnya. La tujadur roha birroha. Tidak ada istirahat dengan istirahat. Kalau nanti ingin istirahat di surga, ingin roha, istirahat di surga, maka di dunia harus bercapek-capek dalam ketaatan. Karena istirahat di surga itu adalah siapa pemiliknya? Orang yang telah berlelah-lelah di dunia dalam ketaatan. Dan beliau kuatkan, kata beliau, an-ni'matu biqadrin niqamah. Nikmat itu sebanding dengan besarnya ujian. Masya Allah. Jadi kalau makin besar ujian di dunia, itu makin besar kenikmatannya di surga. Nah, makanya pilar utama yang akan mengantarkan seseorang ke surga apa, Pak? Kesabaran. Sabar untuk mentaati Allah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar ketika menerima ujian dari Allah. An-ni'matu bi khadrin niqamah. Besarnya kenikmatan di surga sebanding dengan besarnya musibah di dunia. Nah, jadi kalau kita udah dapatin ilmu ini, Pak, maka kita tegar, Pak, hidup kita. Ya, makanya kata
dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi kita bilang sama kita di hadis Sahih Bukhari dan Muslim, kalau engkau mengarungi kehidupan dunia ini, ada sesuatu yang bikin hatimu ta'ajub, ada sesuatu yang bikin hatimu bersedih, maka bilanglah apa yang harus kita ucapkan? Labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami mentaatimu ya Allah. Innal aisa aisul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau kita dapat kenikmatan, kita nggak akan terlena, karena kenikmatan dunia itu sementara. Kalau kita diberikan ujian dan cobaan, kita nggak akan pernah berputus asa. Kenapa? Karena ujian dunia ini adalah sementara. Makanya antum perhatikan kisah ketika Masyito. Siapa itu Masyito? Nabi itu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi merasakan bau wangi yang sangat luar biasa. Nabi tanya sebenarnya, ya Jibril, ini wanginya wangi apa ini? Kata Jibril, ya Muhammad, itu wanginya kuburan Masyito dan anak-anaknya. Ya, mereka adalah wanita. Masyito itu adalah perempuan wanita soleha, tukang sisirnya putri Fir'aun. Masyito, ya, digoreng hidup-hidup sama Fir'aun. Ya, ada hal yang menarik. Ketika kemudian anaknya dimasukkan dalam penggorengan dan kemudian keluar sampai keluar tulang belulangnya, dimasukin lagi 3 anaknya, dan ketika anaknya yang terakhir yang sedang dia susui, ketika ingin dimasukkan, dia mulai goyang. Kemudian dengan izin Allah, ini hadis dalam riwayat Bukhari, antum baca dalam riwayat Bukhari, ini hadis sahih, anaknya bicara anaknya. Apa kata anaknya? Ya umma, ya umma, wahai ibu, kata anaknya, fa innaki alal haq. Ibu, engkau sudah berada di jalan kebenaran. Ibu, engkau jangan ragu, jangan mundur. Engkau sudah berada di jalan kebenaran. Ayo kita masuk. Dan apa kata anaknya? Sesungguhnya azab dunia, siksaan dunia jauh lebih ringan daripada penderitaan akhirat. Maka kemudian dia masuk bersama anaknya ke penggorengan yang begitu panas itu. Makanya ingat ya, semenderita apapun kita di dunia ini nggak akan bikin kita berputus asa. Kenapa? Karena kita hidupnya punya harapan. Apa itu harapan kita? Keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Kita azan dulu, nanti kalau ada yang ditanyakan habis ini kita jawab ya. Barakallahu fikum. Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada yang mau disampaikan Pak? Ada, fadhol. Nah, saya pernah baca di istilah itu, setelah kejadian itu banyak muslim yang murtad. Tapi ada lagi kajian yang lain bilang itu kayaknya kurang sahih karena ada hadisnya lagi waktu Abu Sufyan ditanya sama pertanyaan dibilang bagaimana pengikutnya? Semakin berkurang atau semakin bertambah? Sebenarnya kan bertentangan dengan yang bilang murtad. Terus yang kedua itu waktu Nabi di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi sholat dengan beberapa nabi. Para nabi, itu Masjidil Aqsa-nya dalam bentuk masjid atau gimana? Karena waktu itu belum ada muslim ya. Barakallahu fikum. Ya, ini kaidah ya, kaidah yang harus kita pahami bahwa memang tidak boleh ada satupun
cerita berkaitan dengan atau kisah berkaitan Isra dan Mi'raj, kecuali memang kita sampaikan, ya wajib bagi kita semuanya untuk menyampaikan dalil yang kuat, ya. Karena memang para ulama menyampaikan bahwa semua dalil itu harus sifatnya burhanun qat'iyyun. Sebuah burhan itu sebuah bukti yang pasti, gitu ya. Makanya ulama sepakat bahwa semua kisah tentang Isra dan Mi'raj itu wajib menghadirkan dalil yang sahih. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan perkara-perkara setelah Isra dan Mi'raj, ya, ketika Nabi cerita tentang perjalanan beliau dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau kemudian Mi'raj, ya, naik kemudian ke langit dunia sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Najm, ya, indaha Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Maka kata para ulama memang salah satu hikmah yang terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu kemudian membedakan secara jelas mana mukmin yang sebenarnya mukmin dan mana orang yang kemudian dia keluar dari keislamannya atau kemudian dia meragukan. Makanya di antara mukmin yang betul kuat itu seperti kita sering dengar tentang kisah Abu Bakar, gitu ya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian dia mengatakan, kalaulah kemudian itu keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW, kalaulah kemudian ceritanya lebih daripada itu, maka saya akan tetap mengimaninya, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita baca secara riwayat, memang ada beberapa perselisihan, ya, tentang derajat hadis ini, ya, tentang hadis tentang ada orang-orang yang murtad. Tapi kalau kita menyimak di beberapa literatur ilmu hadis, maka saya melihat bahwa banyak ulama yang menghasankan, ya, menilai hadisnya derajatnya hasan, gitu ya. Memang ada beberapa yang murtad, gitu. Ada beberapa yang murtad, ya, itu yang saya. Jadi ada beberapa yang murtad, tapi memang kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu ketika ditanya tentang bagaimana bentuk Al-Aqsa, bentuk Baitul Maqdis, Nabi jelaskan, ya, tiang-tiangnya. Makanya kalau tadi ditanyakan apakah bentuknya udah masjid, gitu ya, wallahu a'lam, tapi ulama sepakat bahwa Al-Aqsa, Baitul Maqdis ketika itu sudah berbentuk bangunan, ya. Tapi apakah bangunan itu seperti bentuk masjid yang hari ini kita kenal, wallahu a'lam. Maka Nabi itu ketika Nabi menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy, itu Nabi jelaskan dengan rinci berapa jumlah tiang-tiangnya, bagaimana bentuk bangunannya, dan ternyata di antara mereka udah ada yang ke sana, gitu, dan mereka mengimani. Maka memang benar kalau kita baca di beberapa riwayat yang sah, ya, dikatakan bahwa memang ada beberapa yang murtad, yang keluar dari agama Islam, tapi kemudian kebanyakan mereka justru ini menjadi sebuah momentum bahwa banyak yang kemudian masuk Islam karena Nabi menunjukkan bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran perjalanan beliau yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sedikit sudah terjawab, ya, tentang bentuknya memang bangunan, ya, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara rinci bentuk bangunan seperti apa, gitu ya. Jadi ini memang dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwa Nabi itu ketika nyampe di Masjidil Aqsa, hadisnya itu dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan Anas bin Malik itu membawakan hadis dari Malik bin Sa'sa'an, ya, bin Sa'sa'an. Ini seorang sahabat yang mulia. Hadisnya terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi itu nyampe di Al-Aqsa itu Nabi menjadi imam, dan yang menjadi makmumnya adalah para nabi-nabi sebelumnya. Ulama membahas tentang hadis ini bahwa ternyata jadi ketika Nabi nyampe di Masjidil Aqsa, maka Jibril itu memegang tangan Nabi, dan Nabi kemudian didorong oleh Jibril untuk jadi imam. Yang dimaksud dengan mengimani para nabi-nabi adalah bahwa kemudian Allah berkehendak, Allah mengumpulkan ruhnya para nabi-nabi. Ini penjelasan para ulama. Dan ini juga pendapat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh-ruhnya para nabi, dan kemudian Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imamnya. Ini Ini menjadi sebuah ijma, dan saya tidak memahami apakah ada perbedaan di dalamnya. Setahu saya tidak ada perbedaan, dan ulama sepakat dengan pemahaman ini. Ya, makanya ini menunjukkan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini satu hal untuk khasanah ilmiah kita. Ulama itu berbeda pendapat. Apa yang jadi berbeda pendapat ulama? Apakah Nabi memimpin sholat di Al-Aqsa itu? Apakah sebelum Nabi Mi'raj, sebelum Nabi naik ke langit dunia, atau setelahnya?
Nah, ini ada perbedaan pendapat dan dua-duanya kuat. Ada yang mengatakan sebelumnya ketika Nabi kan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nyampe di Al-Aqsa Nabi kemudian memimpin salatnya para Nabi. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan setelahnya, setelah Nabi Mi'raj, Nabi kembali ke Al-Aqsa dan Nabi mengimami para nabi-nabi. Ya, karena para ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi itu mengimami sholat subuh di Al-Aqsa. Nah, ini ada khilaf ya. Kalau kita merujuk kepada kitab Mu'tabar, ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi apakah mengimani di Masjid Al-Aqsa itu apakah sebelum Mi'raj atau setelahnya? Dan juga alasannya mengatakan bahwa kenapa dikatakan alasannya setelahnya? Karena ingat, setiap kalau kita baca hadisnya secara lengkap, hadis dari Anas bin Malik tadi, kalau kita baca secara lengkap, itu Nabi itu ketika kemudian Nabi naik ke langit pertama dan kemudian Jibril minta izin, kemudian ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit, ini siapa? Gitu ya. Kemudian apa? Dikatakan ini adalah Jibril. Siapa bersama? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Nanti antum baca ya hadis lengkapnya. Ya, kemudian sudah diutus, kemudian dipersilahkan Nabi kemudian masuk ke langit yang pertama dan kemudian Nabi bertanya. Di langit yang pertama itu Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dan Nabi nanya sama Jibril, kata Nabi, "Ya Jibril, itu siapa?" Nabi nggak tahu. Ya, baru dikatakan itu adalah apa? Itu adalah bapaknya para nabi, itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kata para ulama, kalau kemudian Nabi sudah mengimami para nabi itu sebelum ke langit, berarti Nabi udah kenal mereka ketika di Al-Aqsa. Tapi buktinya ketika Nabi naik ke langit pertama, langit kedua, Nabi masih bertanya itu siapa? Berarti Nabi belum mengenal. Makanya ini menjadi alasan para ulama bahwa sholat di Al-Aqsa itu sebagian ulama mengatakan itu setelah Mi'rajnya. Nah, ini dua. Karena Nabi ketika Nabi ke langit kedua, Nabi bertanya, itu siapa? Ya, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Harun kan bertanya itu. Nabi kan bertanya sama Jibril, itu siapa? Berarti Nabi kan belum mengenal Nabi itu. Karena kata pertama, kalau Nabi sudah mengenal nabi-nabi itu, maka apa? Kalau memang sholatnya itu sebelum Mi'raj, maka Nabi udah kenal gitu. Nah, ini sebagian para ulama dan semuanya memang dibangun atas dalil yang kuat. Wallahu a'lam. Ya, ini bukan perbedaan yang kemudian berkaitan dengan perkara yang prinsip ya, tapi ulama berbeda pendapat apakah sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj. Ya, ini dijelaskan dalam beberapa khilaf berbeda pendapat para ulama sunnah berkaitan dengan perkara-perkara ini. Nah, barakallahu fikum. Masih ada? Cukup. Nah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nafa'anallahu wa iyyakum bil ilmin nafi' wal amalus shalih. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.